Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sugianti dari kelas RA2 Prodi PGSD dengan NIM 862062300015. Di sini saya akan membuat video tugas mengenai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan mata kuliah model pembelajaran dengan dosen Ibu Suhada MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Apa sih model pembelajaran Problem Based Learning ini? Nah, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui pemecahan masalah yang nyata gitu, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pada siswa gitu tuh. Nah, dalam model ini tuh siswa tidak hanya menerima materi dari guru saja gitu tuh, tetapi juga siswa tuh aktif mencari informasi dari guru, tetapi juga kayak berdiskusi, terus juga berpikir secara kritis, menemukan solusi terhadap setiap masalah yang diberikan gitu. Lalu PBL ini juga kan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa gitu, kemampuan memecahkan masalah, kerjasama, komunikasi, dan kemandirian belajar siswa gitu. Nah, guru tuh dalam pembelajaran PBL ini tuh berperan sebagai fasilitator. Jadi fasilitator atau pembimbing gitu. Sedangkan siswa itu menjadi pusat utama dalam proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran sekolah dasar karena dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan memahami materi secara lebih bermakna gitu. Dengan menghadapi masalah yang nyata, siswa itu dapat menghubungkan masalah nyata itu tuh dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran tuh menjadi lebih menarik dan tidak terlihat membosankan gitu bagi siswa. Nah, jadi PBL ini tuh memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu pembelajaran berpusatnya tuh pada siswa gitu. Terus juga PBL ini menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari siswanya gitu. Terus juga ciri yang ketiga itu melatih berpikir kritis dan kreatif siswanya gitu. Yang keempat itu dilakukan melalui diskusi dan kerja kelompok. Yang terakhir, yang kelima itu menekankan proses pemecahan masalah pada diri siswa tersebut gitu. Nah, terus juga ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PBL ini. Apa sih kelebihannya itu? Nah, kelebihan pada model pembelajaran PBL ini yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif. Yang ketiga, melatih kerjasama dan komunitas. Dan yang terakhir itu pembelajaran itu jadi lebih bermakna gitu. Terus ada beberapa kekurangan dari PBL. Yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama. Terus yang kedua, siswa itu dapat lebih pasif gitu, kadang sulit dalam terlibatnya gitu. Terus yang terakhir tuh guru harus menyiapkan masalah yang sesuai dengan atau cocok dengan siswa tersebut gitu. Lalu di sini ada contoh PBL di sekolah dasar. Nah, misalnya pada materi kebersihan lingkungan nih, guru tuh memberikan sebuah masalah banyak sampah berserakan di sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi di sini tuh siswa tuh kemudian berdiskusi mencari solusi seperti membuat jadwal piket atau tempat sampah terpilah gitu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Pancasila. Ada yang tahu nggak Pancasila itu ada berapa? 5. Sebutkan coba. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, Pancasila itu ada 5. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih arti gitu dari Pancasila? Belum tahu, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Pancasila dalam kehidupanku. Ini adalah Pancasila dalam kehidupanku. Di sini kita akan belajar mengenai Pancasila, pengertian Pancasila. Nah, apa sih Pancasila itu?
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, Pancasila juga berisi nilai-nilai luhur yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kedamaian dan keadilan dalam bermasyarakat. Lalu, tadi kan sudah kita bahas ya, kalau misalnya Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama itu kita mengajarkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya itu seperti apa sih nilai ketuhanan itu? Yang pertama itu kayak menghormati agama dan kepercayaan orang lain, serta bersikap toleransi terhadap agama di masyarakat. Jadi contohnya nih, Niswa itu memiliki seorang teman yang beragama Hindu misalnya. Jadi kan Niswa beragama Islam nih, kita jadi saling menghargai ketika teman Niswa itu beribadah. Lalu sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lalu apa sih contoh dari nilai kemanusiaan itu? Contoh dari nilai kemanusiaan adalah membantu sesama membutuhkan, menjaga sosial yang harmonis. Contohnya itu di dalam kelas kita kayak membantu teman misalnya yang sedang berduka, kita kayak takziah, membantu teman gitu. Lalu yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Contohnya apa sih nilai persatuan itu? Nah, nilai persatuan itu contohnya mengutamakan kepentingan bersama, menghargai budaya dan tradisi lokal gitu. Misalnya mementingkan kepentingan bersama, terus juga menghargai budaya kita gitu kan. Kayak misalnya contoh ininya bahasa lah ya, bahasa Indonesia, karena kan sekarang kita tuh lebih sering menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari lah ya, daripada bahasa daerah kita sendiri gitu. Terus juga yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di nilai kerakyatan ini mengutamakan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi contoh dari nilai kerakyatan ini tuh menghargai pendapat orang lain dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan keputusan bersama. Contohnya ini di dalam masyarakat ya, menghargai pendapat orang lain ketika musyawarah mengenai misalnya mau 17-an nih, kita kira-kira dalam per kakak atau per rumah itu kita akan iuran berapa nih, terus misalnya juga berpartisipasi aktif. Biasanya kan ada nih di hari libur di perumahan tuh atau di kampung-kampung itu kan mengadakan gotong royong. Nah, di situ kita ikut berpartisipasi membersihkan selokan biasa, atau enggak membersihkan TPU gitu bersama-sama. Terus yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila keadilan ini tuh bersikap adil dalam bertindak dan menilai orang lain. Nilai keadilan ini contohnya memberikan kesempatan secara merata dan menegakkan hak dan kewajiban secara bersama. Memberikan nilai yang merata, misalnya di sebuah kelas nih, misalnya kita tuh kayak ada salah satu anak yang kadang ada kan merasa pilih kasih nih gurunya gitu. Nah, kita sebagai guru tuh nggak bisa gitu pilih kasih, kita tuh harus memberikan semuanya tuh kasih sayang ke murid tuh sama gitu tuh sama siswa lain. Dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang kan itu ada 3 contohnya itu ya. Yang pertama itu di rumah, contoh di rumah nih sebagai anak gitu di rumah. Jadi sebelum makan kita berdoa gitu. Terus juga ada contoh lain tuh membantu orang tua, menghormati keluarga. Contohnya sebelum makan kan kita mengutamakan berdoa dulu gitu. Terus juga bisa dengan membantu orang tua apa? Pagi sebelum berangkat sekolah atau kita bangun tidur itu setelah sholat, atau misal kita langsung membersihkan tempat tidur gitu, terus langsung nyapu, terus ngepel gitu kan bagian dari nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari gitu di rumah ya, contoh di rumah. Terus juga di sekolah, contoh di sekolah itu ada juga gotong royong, jujur saat ujian misalnya nih, saat ulangan atau ujian tidak ada yang namanya mencontek, sama-sama kayak mengerjakan masing-masing apapun hasilnya nilainya, yang penting itu hasil dari kita sendiri gitu tuh. Terus contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan yang ketiga itu di lingkungan masyarakat itu ikut kerja bakti. Nah, sama kayak tadi ya, ikut kerja bakti dalam atau gotong royong di dalam masyarakat gitu, misalnya di hari Minggu kayak tadi tuh. Terus juga tolong menolong, saling membantu, misalnya tolong menolong nih ada tetangga kita yang lagi, biasanya kita apa sih namanya, kalau di perkampungan tuh kan orang hajatan itu masih di depan rumah gitu tuh, nggak kayak di perkotaan kan biasanya kan masih ada di gedung gitu. Kalau di perkotaan, kalau kita kan kayak kalau di perkampungan kan masih depan rumah, kita di situ gotong royong, tolong menolong. Terus peran kita dalam masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nah, peran kita seindividu di dalam masyarakat itu bertanggung jawab menjaga nilai Pancasila, tindakan kecil sehari-hari seperti kayak saling menghargai kayak gitu, tolong menolong, tadi kan menghargai pendapat orang lain, tolong menolong, itu juga kan dapat menciptakan di kehidupan masyarakat tuh yang harmonis. Terus juga individu tuh, kita tuh dapat berperan sebagai teladan gitu dalam bermasyarakat. Lalu dapat disimpulkan Pancasila itu berarti mengamalkan nilai-nilai tindakan yang nyata gitu dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga tindakan sederhana sehari-hari itu sangat berpengaruh gitu pada masyarakat gitu, untuk mempererat tali silaturahmi juga gitu. Terus yang terakhir itu Pancasila sebagai pedoman hidup membentuk masyarakat harmonis, adil, dan beradab. Ya, itulah pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pelajaran kita ditutup sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya Putri Sugianti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.